ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah tentunya serta hidayah yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah, kita sudah sampai kepada pembahasan suratun Naba, merupakan surat pertama dari juz yang terakhir dari kitabullah, atau yang sering disebut juga dengan juz amma. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa kita sudah sampai kepada ayat yang ke-15. 14 atau 15? Sekarang 15. Sebelumnya 14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-15 ini, di mana surat An-Naba ini adalah surat yang berbicara tentang hari kiamat, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan antara azab ataupun antara kenikmatan bagi orang-orang yang hidup di antara hamba-hambanya di dunia, baik dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak beriman. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir untuk memahami betapa agungnya, betapa kuatnya, betapa luar biasanya Allah. Wa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan seluruh makhluk, bahkan bukan hanya itu, tapi juga kemudian menentukan nasib dan arah kehidupan terakhir mereka kelak. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'alil arda mihada, dan seterusnya, ya, sampai ayat yang ke-16, semata-mata hanya untuk menunjukkan betapa maha mampunya Allah untuk menegakkan hari kiamat. Di ayat yang ke-14 yang sangat kuat kaitannya dengan ayat yang ke-15, ketika Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan dari awan-awan itu air yang deras, air yang ditumpahkan. Tujuannya kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya, linukhrija bihi habbaw wa nabata, semata-mata agar Allah Subhanahu wa taala, agar kami, kata Allah, mengeluarkan dari tanah, dari dalam bumi yang tertimpa hujan tersebut habba, bermunculan biji-biji, wa nabata, dan kemudian tumbuhan demi tumbuhan. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah mengatakan wa jannatin alfafa, dan kemudian kebun-kebun yang alfaf. Alfaf itu artinya yang lebat, yang penuh,
yang banyak, dipenuhi dengan tanaman-tanaman. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika Allah mengatakan linukhrija bihi habba wa nabata, ay linukhrija bihadzal ma'it tayyib, bihadzal ma'il katsirit tayyib, agar kami mengeluarkan dengan air yang banyak ini yang turun dari langit. Kemudian juga bukan hanya banyak tapi juga tayyib. Dan air yang turun dari langit ini air yang diberkahi. Yang turun dari langit ini air yang diberkahi oleh Allah. Diberkahi tidak? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ma'an mubarakan, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, air yang penuh berkah. Itu sebabnya kenapa, sekali lagi perhatikan, kenapa sebagian ulama mengobati orang-orang sakit ataupun orang-orang yang tertimpa gangguan jin dengan air hujan. Karena air hujan ini adalah air yang diberkahi oleh Allah. Dan kemudian syaitan itu sangat benci dengan apa yang diberkahi di dalam Islam. Dia tidak suka air zam-zam, dia tidak suka kurma, dia tidak suka apa? Minyak zaitun, dia tidak suka habbatus sauda atau yang semisal dengan itu. Ya. Makanya digunakan oleh sebagian ulama untuk mengobati hal-hal yang seperti ini. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri kemudian membiarkan sebagian dari tubuhnya kemudian terkena air hujan, khususnya ketika hujan baru turun. Itu secara khusus. Nabi kalau baru turun hujan, beliau keluar membuka kepalanya atau membuka sebagian badannya dan membuka jubah dan membiarkannya dibasahi oleh air hujan. Ketika ditanya oleh sebagian sahabat, ini dalam hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad SAW, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena air hujan ini baru saja dia datang dari sisi Rabbnya. Sudah nggak usah mikir kumaha carana, mudah bagi Allah. Karena matahari pun terbit setelah dia sujud kepada Allah dan diizinkan untuk terbit. Itu setiap hari. Setiap hari. Gimana sujudnya matahari? Gimana sujudnya matahari? Wallahu a'lam. Sudah, kita nggak ngerti memang. Sebagaimana kita nggak ngerti burung bertasbih. Allah sendiri yang bilang, walakinnakum la ta'lamuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Gitu ya? Nah, air hujan juga sama. Air hujan setiap kali dia baru turun, dia baru saja datang dari sisi Allah. Makanya dia penuh berkah. Dan tujuan Allah menurunkan air hujan itu untuk mengeluarkan tanaman demi tanaman. Bahkan Ibnu Katsir itu memberikan sifat air hujan itu sempurna. Al-ma'ul katsir, air banyak. Thayyib, baik. Nafi', bermanfaat. Al-mubarak. Itu sifat-sifat air hujan yang sebenarnya. Banyak, thayyib. Jadi anak agak sedikit bingung juga kalau ada yang mengatakan air hujan nggak boleh diminum, berbahaya. Anak bingung. Karena air hujan itu dalam Islam thayyib. Kita aja dulu. Kemudian yang berikutnya apa? Nafi', bermanfaat. Al-mubarak, bahkan dia diberkahi. Lantas kenapa bisa jadi musibah? Karena kalau belakangan ini air hujan jadi musibah. Banjir misalkan. Atau misalkan menghancurkan tanaman yang siap panen. Kenapa? Karena dosa-dosa anak Adam. Sudah, jangan berprasangka buruk terus kepada Allah. Semuanya karena dosa kita sendiri. Ya, karena
dosa. Sekarang kalau setiap hujan banjir nggak? Hampir setiap hujan banjir. Kenapa? Langsung jawabannya dosa. Kebanyakan maksiat. Siapa yang maksiat? Siapa manusianya? Kita semuanya. Kita semuanya pendosa. Baik. Habba. Allah mengeluarkan dengan air ini habba, biji-biji. Yuddakharu lil anasi wal an'am. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian simpan, Allah jadikan bagi manusia dan hewan-hewan atau binatang-binatang ternak. Wa nabata, dan juga tanaman-tanaman, pohon-pohon, tetumbuhan. Nabat itu pohon, tanaman dan yang semisalnya. Ay khudran yu'kalu ratban. Allah jadikan bermunculan tanaman yang berwarna hijau yang bisa dimakan rutban atau rutoban. Apa artinya rutoban? Dalam keadaan masih segar, basah. Ya, apalagi di Indonesia, khususnya lagi di Jawa Barat. Ya, tanaman itu bisa dimakan. Betul? Banyak tidak? Banyak. Cok sebutkan. Tespong, terus apa lagi? Sampo, apa lagi? Kemangi, daun gedang, dan semuanya. Apakah kita pikir itu hanya terjadi begitu saja? Tidak. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menginginkannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikannya untuk kita, supaya kita bisa menikmati begitu banyak kenikmatan di dunia ini. Ya, jemaah. Bahkan makan daun sampo saja enaknya luar biasa. Betul? Subhanallah. Awalnya dari mana itu? Dari gak ada hujan, gak ada daun sampo. Gak ada. Mau tumbuh gimana dia? Betul? Betul nggak nih jemaah? Ya, betul kata Allah, betul. Alas. Dan kita tidak mensyukuri ini. Kita ketika setiap kali turun hujan, aduh hujan deh. Sayyiban nafi'an, berdoa sama Allah. Hujan yang bermanfaat. Doa, minta sama Allah. Hujan yang bermanfaat. Ya, imah aduh hujan deh. Jemuran loba. Ya can gararing. Ranginang can dijemur. Air, aduh imah. Alamat. Ya, dan seterusnya. Padahal hujan itu adalah nikmat Allah yang sangat bermanfaat dan diberkahi sama Allah. Tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Allah jadikan bala. Dan Nabi Muhammad SAW setiap kali melihat langit menghitam, yang dikhawatirkan oleh beliau SAW adalah langit ini menurunkan hujan yang menjadi azab. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, di antara cara Allah mengadab satu kaum itu adalah dengan menenggelamkan mereka dengan cara menurunkan hujan. Wa minhum man aghraqna, kata Allah. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang kami tenggelamkan. Dengan gimana? Dengan hujan. Ya, kaum Nabi Nuh hujan. Ad, Samud sama, diturunkan hujan juga kepada mereka. Bahkan terkadang hujannya bercampur batu. Ya. Subhanallah. Allah kemudian ya mengatakan jannat. Allah dengan hujan pun Allah jadikan adanya kebun-kebun. Bukan hanya pohon satu, dua, tapi kebun. Kata Ibnu Katsir, basatin, bustan ini taman, hadaik, kebun-kebun, min samaratin mutanawwi'atin, dari berbagai macam samarat, tanaman yang bermacam-macam, buah-buah yang berjenis-jenis, wa alwanin mukhtalifah, dan warna-warna yang berbeda-beda, wa tu'um, dan kemudian buah ini rasanya, wa rawaih, baunya, mutafawitah, berbeda-beda, padahal satu kebun.
Wa in kana dzalika fi buq'atin wahidatin minal ardi mujtami'an. Meskipun ada di satu hamparan bumi yang sama, berkumpul di satu tempat yang sama. Semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa jannatin alfafa, kata Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Abbas atau radhiyallahu taala anhu, sahabi jalil, beliau mengatakan mujtami'ah. Allah jadikan adanya kebun-kebun yang berkumpul. Ya, sekarang kita bisa menyebutkan berbagai macam kebun. Bahkan di rumah kita sendiri ada kebun-kebun. Meskipun kecil, betul? Ada kebun aja, apa aja, Pak? Jambu, mangga, jeruk, dan segala macamnya. Subhanallah. Ayat ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan juga dalam ayat yang lain. Dalam surat apa? Ar-Ra'du. Ayat berapa? Keempat. Apa kata Allah? Wa fil ardi, di atas permukaan bumi itu, qita'un mutajawirat. Apa? Yang keras pandang. Di bumi ini ada bagian-bagian yang berdampingan. Maksudnya daerah-daerah, bagian-bagian bumi yang bersebelahan, berdampingan. Sawah dengan ini dengan itu, betul? Wa jannat, dan kemudian ada kebun-kebun jannah. Ana udah pernah jelaskan ini. Jannah itu adalah kebun yang lebat, yang bagian bawahnya tertutupi oleh pohonnya. Jannah itu artinya kebun yang saking lebatnya, apa yang ada di bawah pohon nggak kelihatan. Nah, di surga itu seperti itu. Ya, betul? Satu pohon, dari satu ujung naungan ke ujung naungan pohon, satu pohon ini saja, itu 100 tahun. Satu pohon. Saking apa? Besar dan lebatnya. Satu lembar daunnya saja sebesar daun telinga gajah. Satu helai daun sebesar apa? Daun telinga gajah. Daun telinga gajah sebesar apa? Kurang lebih sebesar apalah gitu. Tampah nyiru lah. Nyiru juga kecilan kayaknya nyiru ge. Ya 2 kalinya nyiru lah. Nah, itu pohon surga itu begitu. Ya. Dan kemudian naungan pohonnya 100 tahun perjalanan naik kuda. Saking apa? Besarnya. Makanya disebut jannah. Asal kata jannah, junnah, jin, janin, sama. Segala sesuatu yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Asal katanya sama. Jannah ya jinnu jinnan. Kenapa jin disebut jin? Nggak kelihatan. Janin kenapa disebut janin? Gak kelihatan juga di mana? Di perut. Kan itu ku USG bisa, kan baheula mah teu bisa. Dulu mah kan nggak bisa. Dan sampai sekarang juga ada USG juga nggak bisa lihat kenyataan yang sebenarnya. Di kelihatannya oh laki keluar bukti ini pun nggak valid 100%. Oh ini anaknya mau cacat bu, ternyata keluar sehat walafiat. Nggak bisa. Ya, ada kerabat. Ya, ipar saya itu anaknya divonis cacat, kena virus bakteri apa, tokso apapun lah. Pokoknya intinya keluar kemungkinan setengah dari tengkorak kepalanya nggak sempurna, nggak jadi. Subhanallah, sama dokter suruh digugurkan dari usia kehamilan 3 bulan. Ibunya nggak mau. Dan dia selama sampai kelahiran dia berdoa sama Allah, ya Allah selamatkan anak saya. Subhanallah, lahir dalam keadaan sempurna, sesempurna-sempurnanya, wala cacat, kulitnya kayak orang Amerika Barat gitu, bule, matanya biru. Subhanallah. Wallah ini terjadi. Padahal kata dokter ini mati. Ini bisa ibunya juga bisa mati juga. Ya kata USG teh. Iya, ya bisa. Ya, baik. Wa jannatin alfafa mujtami'ah. Allah dalam surat Ar-Ra'd itu mengatakan kebun-kebun, ada anggur, ada kemudian kurma, ada yang memiliki sinwan. Sinwan itu yang bertangkai melengkung itu, wa ghairu sinwan.
diairi oleh kemudian air yang sama. Artinya jadi di tempat yang berdekatan. Ya, subhanallah, semua ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua yang disebutkan sama Allah sampai ayat yang ke-16 ini semata-mata ingin menegaskan bahwa Allah Maha mampu melakukan segalanya. Gampang buat Allah. Ya. Nah, kemudian Allah di ayat berikutnya, di ayat ke-17, Allah kemudian mengingatkan kembali kita tentang hari kiamat yang diragukan oleh sebagian orang pada masa itu di zaman Rasulullah SAW. Kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Yang namanya yaumul fasl, hari kiamat juga disebut yaumul fasl. Apa artinya yaumul fasl? Hari pemisah, hari pemutus, yang memisahkan antara orang mukmin dan kafir, yang memutuskan hubungan juga antara ayah dan ibu, suami dan istri. Artinya pada saat itu fala ansaba bainakum, pada saat itu orang nggak mikir nasab, sudah urusan mereka bukan lagi nasab. Ketemu bapaknya cuek, ketemu ibunya bahkan mereka bisa lari, betul? Ketemu anak istrinya berpapasan aja begitu. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik, perkara pada hari itu sangat berat daripada memikirkan yang lain. Kan coba kalau kita ingat, nanti dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, gak pakai baju, tidak dikhitan, artinya dalam keadaan mohon maaf telanjang bulat. Kata Aisyah, kalau begitu lihat-lihatan dong kalau begitu. Maksudnya laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Kata Rasulullah SAW, enggak, urusannya jauh lebih berat dari hanya sekedar itu. Orang udah nggak mikir yang gitu-gitu, udah nggak ada. Karena keadaannya terlalu berat. Ya. Yauma yunfakhu fis-sur, ya, hari di mana yunfakh itu artinya ditiupkan. Sur itu artinya apa? Sangkakala yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Maka kata Allah, fata'tuna afwaja. Maka orang-orang hamba-hamba Allah itu akan datang dalam keadaan afwaj. Afwaj itu artinya zumaron, bergerombol, berkelompok, masing-masing kelompok dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Sampai di situ dulu. Ya. Anda mau tanya, siapa yang akan menjadi imam kita nanti pada hari kiamat? Yakin? Yakin. Dan apakah kita yakin kemudian akan diimami sama Rasul nanti di akhir? Maksudnya kita bangkit dalam keadaan kita ini jadi makmumnya Rasul. Insya Allah. Kenapa? Karena yang menentukan sekarang di dunia. Mereka yang dibangkitkan bersama imamnya adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mengikuti imamnya. Sudahkah kita mengikuti Rasul SAW? Maka tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena bisa jadi ada seseorang yang mengatakan imam saya Rasul SAW, tapi nanti di akhirat dia dibangkitkan bukan bersama Rasul SAW. Mungkin. Kenapa? Karena selama di dunia yang diikuti bukan salah. Ya, ibadah yang diikuti orang Yahudi, ibadah yang diikuti orang Nasara, ya imamnya bukan sama Rasulullah SAW. Ya, jamaah, perhatikan. Kata Imam Ibnu Katsir radhiyallahu atau rahimahullahu ta'ala, ya boleh juga kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, boleh. Kepada para ulama juga boleh. Ya, betul?
Kenapa? Karena mereka mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-100 itu bukan hanya saja meridhai Rasulullah SAW, bukan hanya saja meridhai para sahabat, tapi juga walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya kita dengar kadang-kadang sebagian ulama didoakan dengan radhiyallahu ta'ala. Boleh, ini kan doa. Semoga Allah meridhainya. Ya. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Jarir, yakni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha, bahwa setiap umat akan datang bersama rasul mereka yang diutus kepada mereka, sebagaimana yang difirmankan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 31. Ini dalilnya dalam Al-Qur'an, bahwa kita akan dibangkitkan bersama imam kita, yaitu rasul kita, nabi kita masing-masing, dan kita nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah apa? Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Hari kiamat itu adalah hari di mana kami memanggil setiap manusia, setiap umat bersama siapa? Imam mereka. Qala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba tadi, ayat yang barusan kita sebutkan, ayat keberapa tadi? 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Maka beliau menyebutkan satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainan nafkhataini arbaun, di antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya 40. Tulis saja dulu 40, atau garis bawahi kalau ada bukunya. Qalu, para tabi'in atau para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi tadi yang bilang bahwa dua tiupan itu jaraknya 40. Jadi tiupan yang menghancurkan, menegakkan hari kiamat, dan tiupan kedua adalah yang membangkitkan, jaraknya 40. Nah, para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, qalu arba'una yauman, jaraknya 40 hari. Qala abait, aku tidak tahu. Qalu arba'una syahran, 40 bulan. Abait, kata Abu Hurairah. Qalu arba'una sanah, 40 tahun. Abait, aku tidak tahu. Jadi 40 ini gak disebutkan 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40, pokoknya 40. Anda mau tanya, kita tahu berapa lamanya penting atau tidak? Gak penting. Karena yang penting buat kita, apa yang akan terjadi setelahnya. Ya, kadang-kadang kita tuh sibuk dengan sesuatu yang gak penting dalam agama. Seperti kalau para ulama sering memberikan contoh, seperti pertanyaan contohnya, apa iblis punya istri? Ada gunanya nggak? Ya, ngapain nanya begini? Makanya dijawabnya pun dengan jawaban yang sekenanya. Ya, seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili atau Ibrahim Ar-Rahili, Sulaiman Ar-Rahili. Beliau mengatakan, lam ahdur zawajahu, saya tidak hadir pernikahan dia. Jadi saya nggak tahu dia punya istri apa enggak, nikah apa enggak. Paham maksudnya? Dan kemudian mengingatkan, apa gunanya nanya seperti ini? Gak ada gunanya, sama sekali. Nah, yang begini juga sama. Nah, hanya tadi berenya 40 hari, 40 bulan, 40. Naon hikmahna? Gak ada hikmahnya. Iya. Dan mengetahuinya tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, kata Abu Hurairah, "Tsumma yanzilullahu au yunzilullahu minas sama'i ma'an." Allah Subhanahu wa taala kemudian itu menurunkan air
dari langit. Langitnya bukan langit yang dulu ada di dunia, kan sudah dihancurkan. Bukankah kita mendengar firman Allah, idzas samaun fatarat wa idzas samaun syaqqat, terbelah-belah, sudah selesai. Bumi diganti dengan bumi yang lain, langit pun diganti dengan langit yang lain. Maka turun air, masih turun air nih. Nanti di akhirat ketika kiamat itu. Fayunbituna kama yumbitul baqal. Di mana air ini akan mengenai bumi, di mana jenazah-jenazah itu ada di dalamnya. Kemudian jenazah-jenazah ini tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Keluar dari dalam tanah. Yang jadi sumbernya apa? Ya bahasa Arabnya apa? Pernah kita sebutkan di dalam kajian kita. Sok murajaah apa enggak? Kenapa yang tahu? Ayo, pernah disebutkan. Waktu itu masih di rumah kajiannya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan airnya mirip, mohon maaf, air mani laki-laki yang turun dari langit itu. Ya. Laisa minal insanu syai'un, kata Nabi, illa yabla. Tidak ada satupun dari tubuh manusia melainkan dia akan hancur. Kecuali azman wahidan, kecuali satu tulang. Nah ini tulang ekor. Nah bahasa Arabnya disebutkan dalam riwayat ini. Wa huwa ajbuz zambi. Namanya ajbuz zambi, tulang ekor, bagian tulang terkuat dalam tubuh manusia yang tidak akan pernah hancur. Ya, tidak akan pernah hancur oleh tanah, oleh api. Makanya rata-rata orang yang dibakar pun, yang matinya kemudian dibakar di dunia sebelum di akhirat, itu tulang ekornya tidak hancur. Meskipun dibakar dengan panas yang sangat luar biasa. Ya, illa tulang ekor. Bahasa Arabnya apa tadi? Ajbud dzambi. Mumtaz. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ini manusia akan disusun ulang menjadi jasad yang baru pada hari kiamat. Dalam keadaan telan, dan yang pertama kali akan diberikan pakaian sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, awwalu ma yuksa Ibrahim alaihi salam. Yang akan pertama kali dikasih baju itu adalah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim. Ya. Itu kata Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya. Nah itu setelah tiupan yang kedua. Dan kemudian orang berbondong-bondong datang ke padang mahsyar dan berdiri di belakang imam mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa futihatis sama, dan pada hari itu langit-langit akan dibuka. Fakanat abwaba, dan langit-langit itu nanti akan memiliki pintu-pintu. Abwab. Anda ulangi sekali. Abwab, ada pintu. Kata Ibnu Katsir, ay turuqan wa masalika linuzulil malaikah. Pintu-pintu ini akan menjadi jalan dan maksudnya tempat lewatnya para malaikat yang turun. Karena malaikat nanti akan mendampingi atau datang bersama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang nanti pada hari kiamat. Ketika kita di padang mahsyar, Allah datang untuk memulai hari perhitungan. Dan para malaikat. Para malaikat itu sof-sofan. Mereka membuat barisan. Dan kita diperintahkan ketika bikin sof untuk meniru sofnya siapa? Para malaikat. Gimana sofnya para malaikat? Nabi jelaskan. Yalziquna, mereka itu menempelkan tumit-tumit mereka dan pundak-pundak mereka. Itu softnya para malaikat, bukan yang jauh-jauhan gitu.
Kayak orang musuhan kan. Kadang-kadang tumit sebelah mana, tumit saudaranya sebelah mana. Dikejar terus lari. Ya. Mending kalau lari, kadang-kadang diinjak karena kesel. Ya. Pengalaman pribadi kalau itu. Subhanallah, ya. Karena para malaikat itu pada hari kiamat pun mereka akan datang dalam keadaan bersaf-saf. Allah mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung pun akan dihilangkan seperti fata morgana, hilang. Jadi hilang aja, udah nggak ada, sudah. Hari kiamat itu sudah tidak ada lagi apa? Gunung, karena Allah sudah hilangkan terlebih dahulu. Betul? Betul? Karena bumi nanti di akhirat butuh gunung atau tidak? Tidak butuh gunung. Kalau di dunia butuh gunung. Butuh gunung. Bahkan dalam surat Al-Qari'ah kata Imam Ibnu Katsir, Allah berfirman ayat kelima, wa takunul jibal kal ihnil manfush. Apa artinya? Apa? Bulu-bulu. Al-ihn itu bisa bulu, bisa kapas. Antum kalau pohon kapas dulu masa banyaknya. Yang kalau ini tuh jatuh kan, berjatuhan, terus ketiup angin gitu ya. Nah, gunung yang antum melihat ini sekeliling kota Bandung yang luar biasa ini, itu akan seperti itu nanti pada hari kiamat. Seperti yang diawurkan gitu. Ya, bahkan antum bisa cari di YouTube itu, ada yang mempermisalkan bulu yang dihamburkan dengan ledakan gunung yang dahsyat, mirip. Ketika satu gunung besar pecah, habis, itu si letusannya itu sama dengan bulu-bulu yang di kal ihnil manfush. Nah, semua gunung yang ada di bumi akan seperti itu keadaan. Antum ingin mengalami hari itu? Ingin? Maksudnya ingin mengabadikan momen itu nggak nanti? Nggak ada yang pengen. Nggak ada lu sempat, kiamat, ya kiamat. Nggak ada. Ya, hanya orang-orang yang tidak punya iman yang berpikir seperti itu. Ya, bisa memperolok neraka, bisa memperolok hari kiamat, itu orang-orang nggak punya iman pasti 100%. Ya, orang munafik ge teu kitu-kitu teuing. Iya. Bahkan sebagian orang kafir saja tidak berpikir seperti itu. Sekafir, ya bukan sekafir-kafirnya kafir. Orang kafir saja gak semuanya punya pikiran yang sama seperti ini, lebih dari orang kafir. Ya, bisa mempermainkan surga dan neraka. Fakanat saraba. Ya. Gunung yang dihamburkan itu, fakanat saraba, kata Imam Ibnu Katsir, yukhayyal ila nadhir annaha syai' wa laysat bi syai'. Gunung itu kelihatan seperti ada, padahal tidak ada. Wa ba'da hadza tadhhabu bil kulliyah fala ainun wala atharun. Maka setelah dihancurkan oleh Allah, maka semuanya hilang, tidak ada jejak, tidak ada bekas sedikit pun bahwa pernah ada gunung. Dalam surat Thaha Allah mengatakan ayat 105 sampai ayat ke 107. Ini masih tentang gunung. Yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang gunung. Qul yansifuha rabbi nasfa. Apa artinya pandang? Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung. Betul. Terus? Yansifuha rabbi nasfa, artinya Allah akan meratakannya, menghancurkannya sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Apa artinya? Rata. Sekarang gunung ini rata atau tidak? Tidak. Nanti setelah tidak ada gunung, dataran menjadi apa? Rata. Qa'an safsafa itu artinya rata seperti sof, lurus.
sejajar. Dan qa itu artinya tanah yang luas, rata, itu qa. Makanya hari ini kalau aula, auditorium disebutnya qa'ah kalau dalam bahasa Arab. Ya kan nggak ada auditorium naik turun gitu, pasti non rata, betul? Nah bumi itu akan begitu nanti pada hari kiamat. La tara fiha iwajan wala amta. Kalian tidak akan pernah melihat kemudian adanya apa? Iwaj. Gak ada cekungan nanti di bumi. Wala amta. Apa artinya amta? Hah? Gak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Gak ada dataran tinggi. Sekarang mau tanya. Ketika itu terjadi, bagaimana kemudian keadaan kita? Maksud anak, sudahkah terbayang sekarang bahwa ketika itu terjadi dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di tengah-tengah bumi yang baru itu, bagaimana keadaan kita yang akan kita lalui pada saat itu? Bingung. Selain bingung apa lagi? Takut. Terus apa lagi? Stres. Panik. Terus apa lagi? Gelisah. Terus apa lagi? Sekarang mau tanya, apakah keadaan itu yang kita inginkan pada saat itu terjadi? Oh tidak. Terus gimana dong caranya? Biar tidak stres, tidak bingung, santai, tenang, aman, beriman dan bertakwa. Terus apa lagi? Mengikuti imam yaitu Rasulullah SAW. Terus apa lagi? Ayo. Apa ikhtiar yang sudah dilakukan supaya selamat di hari itu? Berdoa. Terus apa lagi selain itu? Apa? Beribadah kepada Allah. Ana minta secara khusus yang bisa menyelamatkan di hari itu apa? Bersedekah, beristighfar, zikir, sholat, mati syahid, ahsan. Terus apa lagi? Mendapatkan syafaat. Terus apa lagi? Apa? Bertauhid. Terus apa lagi? Menghabiskan masa muda dengan ibadah. Terus apa lagi? Saling mencintai karena Allah. Anda pengen tahu saling mencintai karena Allah itu kumaha? Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi kumaha gitu teh. Anda udah pernah jelaskan. Cinta karena Allah itu adalah cinta yang muncul bukan karena sebab dunia sedikit pun. Sebagaimana diisyaratkan dalam suatu hadis, ketika ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti seseorang yang mendatangi saudaranya di daerah yang lain. Ditanya oleh malaikat ini menyerupai manusia, kemana engkau pergi? Azuru akhan li, saya akan mengunjungi saudara saya. Ditanya, hal indaka hajah indahu, apakah engkau punya keperluan di sisinya? Lah. Maksudnya ada sesuatu dari perkara dunia yang kau kejar? Gak ada. Illa, cuman satu yang jadi penyebab. Uhibbuhu fillah. Saya mencintainya karena Allah. Jadi gak ada embel-embel si fulan makia, seeta makitu. Gak ada. Betul-betul murni, hanya semata-mata ingin menjumpainya karena sebab dia mencintainya karena Allah. Bas, gak ada lagi. Itu akan menyelamatkan kita di hari di mana tidak ada naungan selain hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menenangkan mereka-mereka yang ada di padang mahsyar. Ya. Terus apa lagi jamaah?
mencintai masjid, betah di masjid, bolak-balik ke masjid, bahkan sampai tidur. Kita melain bakatku betah, capek, tunduh. Ya, tapi betul-betul kata Nabi apa dalam hadisnya? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terikat, bergantung, terpaut dengan masjid. Apa lagi? Mengeluarkan air mata karena Allah ketika berduaan dengan Allah, gak sendirian. Dzakarallaha khalian. Kalau dalam hadisnya begitu, seorang laki-laki yang mengingat Allah khali itu ketika sendiri, gak ada siapa-siapa, tapi dia berdua sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak pernah sendirian. Kita ini gak pernah sendirian. Kita selalu bersama dan ditemani oleh Allah. Makanya orang mukmin itu meskipun dia cuma sendirian, dia tidak pernah sedih. Kenapa? Karena dia tahu dia bersama Rabbnya. Sebaik-baiknya pendamping hanya Allah. Alas. Gak punya teman, gak punya. Aduh, saya teh bingung Ustaz, gak ada teman di dunia ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa? Karena ada Allah. Karena ada Allah. Tapi dah saya teh makhluk sosial Ustaz. Punya teman pasti aja yang mau baturan, musuhan, betul? Gak punya teman ada Allah, ya. Fafadat aina, maka keluarlah air matanya. Terus apa lagi? Apa? Pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Siapa pemimpin yang adil? Rasulullah SAW. Berarti cuma Rasul saja? Enggak. Semua pemimpin yang adil. Siapa dalam kehidupan ini, siapa pemimpin? Kita laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki, kata Ibu ulang, laki-laki. Wanita juga pemimpin bukan? Pemimpin juga. Bagi siapa? Ketika suaminya tidak ada, juga harus adil. Jadi jangan bapak-bapak saja yang dituntut adil. Bapak-bapak juga sama. Jangan juga ibu-ibu yang dituntut adil. Sing adil jadi pemajikan teh. Masya Allah. Ya. Ketika Anda ada, Anda pemimpinnya. Yang harus adil siapa? Anda. Dan adil itu adalah menempatkan, tulis, wad'u syai' fi makanihi. Ini jangan pernah lupa. Adil itu bukan sama rata dalam Islam. Anda ulangi sekali lagi. Adil dalam Islam bukan sama rata. Prinsip adil sama rata itu prinsip orang-orang sekuler. Orang-orang sosialis. Prinsipnya gitu. Yang namanya adil teh semua sama. Tidak ada yang boleh beda. Enggak. Kalau dalam Islam adil itu wad'u syai' fi makanihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memposisikan sesuatu pada tempatnya. Istri pada tempatnya, anak pada tempatnya, orang tua pada tempatnya. Ini sebagai contoh. Suami pada tempatnya. Sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, itu namanya adil, bukan sama rata. Anda ulangi sekali lagi, bukan sama rata. Sesuai kebutuhan dan kedudukan. Itu baru adil. Ya, ini contoh saja. Anda hanya ngasih contoh. Kalau misalkan seseorang punya istri lebih dari satu, misal istri pertama, ya jangan 4 lah, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang satu anaknya 10, yang satu anaknya 1, misalkan. Mana yang harus lebih banyak dikasih? Kenapa? Oh, ibu-ibu langsung, yang banyak anaknya. Terus yang satu diberi lebih sedikit, itu namanya adil atau tidak? Dalam Islam itu namanya adil. Jadi prinsipnya gitu dalam Islam. Ya,
Jelas? Jelas? Dan mengikhtiari keselamatan ketika kita di padang mahsyar itu dilakukan sekarang, bukan nanti. Karena hari itu pasti terjadi. Makanya sibuklah untuk menyelamatkan diri sendiri. Nabi Muhammad SAW sibuk mengatakan ini kepada semua karib kerabatnya, semua penduduk kota Makkah. Tebuslah diri kalian, tebuslah diri kalian hari ini dengan iman, dengan tauhid, dengan amal saleh. Karena Nabi Muhammad SAW nggak bisa menyelamatkan nanti. Maksudnya nggak bisa begitu saja, nggak bisa. Bahkan anak perempuannya dikatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, la ughni anki syai'an, saya nggak bisa menyelamatkan dirimu kalau kamu nggak beriman. Nggak bisa. Waktunya kapan? Sekarang. Kita lanjutkan jemaah. Wa qauluhu inna jahannama kanat mirsad. Neraka jahanam itu kata Allah mirsad. Mirsad itu artinya sudah disiapkan. Kata Imam Ibnu Katsir muaddah, mursadah muaddah, sudah disiapkan sama Allah, sudah ada. Untuk siapa? Lit-taghin. Untuk orang-orang, kata Ibnu Katsir, al-maradah, al-usatu, al-mukhalifuna lirrusul, yang nggak mau nurut. Marodah itu artinya nggak mau nurut. Al-usat, yang bermaksiat. Al-mukhalifun, yang menyelisihi para rasul. Itu namanya semua apa? Taghin. Ma'aba. Jahanam itu menjadi ma'ab. Apa itu artinya ma'ab? Marji'an, munqalaban, masiran wa nuzula. Jadi tempat kembalinya orang-orang yang seperti itu. Ya. Litoghin, melampaui batas. Marodah itu nggak nurut. Bandel, itu marodah, bandel. Usat yang suka bermaksiat itu artinya nggak taat. Mukhalifun yang suka menyelisihi Rasul. Kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW, disuruh begini begitu, suruh ke sana dia ke sini. Mukhalif, kenapa harus menyelisihi Nabi? Apa susahnya sama kayak Nabi SAW? Kita cuma diminta sesuai mirip Nabi titik. Kenapa harus menyelisihinya? Karena yang menyelisihi Jahannam. Mirsa, tempat kembalinya. Al-Imam Qatadah, begitu juga Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, inna jahannama kanat mirsada, artinya annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza binnar. Tidak ada satupun yang masuk surga kecuali dia akan melewati neraka. Jadi maksud dari ayat ini bahwa semua makhluk itu akan melewati apa? Neraka. Termasuk yang masuk surga. Melewati apa sih? Sirat, kita sudah tahu. Seperti dalam surat Maryam. Jadi di atasnya ditaruh jembatan, nah semua lewat situ. Dan kita sudah ceritakan, ada yang cepat dan seterusnya. Betul? Ada yang secepat kilat dan seterusnya. Baik. Fa in kana ma'ahu jawazun naja wa illah tabas au uhtubis. Barang siapa yang diizinkan lewat, jawaz di sini maksudnya izin untuk melewati. Maksudnya dari ujung ke ujung sampai, itu namanya jawaz. Makanya sekarang paspor itu juga disebut apa? Jawazus safar. Jawaz juga, apa artinya jawaz? Maksudnya boleh, izin untuk melewati. Ya. Wa illa kalau tidak, uhtubis dia akan ditahan.
Kalau bahasa ininya dikekang, dipenjarakan dalam neraka, disimpan, dikungkung, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa di atas neraka itu ada 3 jembatan. Ini pendapat saya. Tapi yang sahih itu adalah hanya satu dan 1 jembatan lagi setelahnya. Sirat dan setelah lagi 1 namanya Qantarah. Ya, Qantarah itu setelah neraka, setelah sirat. Ya, setelah punggung neraka. Nah, jembatan ini fungsinya untuk menyelesaikan apa? Semua kezaliman di situ. Sehingga tidak ada lagi, bukan terlewatkan jemaah. Bukan terlewatkan. Kan ada sebagian yang mengatakan, kalau begitu hisab fungsinya apa? Seakan Allah tidak sempurna di dalam hisabnya. Tapi yang akan terjadi di Qantarah itu adalah untuk betul-betul kemudian menegakkan hujah atas semua ahlul jannah bahwa mereka masuk surga dalam keadaan tidak lagi membawa apapun. Diselesaikan semuanya karena di surga tidak ada lagi yang namanya zalim menzalimi. Ya, yang ada cuma apa? Salamun, keselamatan, tibtum. Kalian ini baik-baik saja kehidupannya di surga. Betul? Gak ada benci, gak ada hasad, gak ada fitnah, gak ada cemburu, gak ada apa lagi? Sok di dunia teh apa wae yang kita keselin sama orang teh? Hah? Marah, iri, naon deui? Dendam, suudzon, semua itu gak ada di surga. Makanya gini di antara orang yang mohon maaf paling tidak cerdas adalah orang yang sibuk dengan perkara-perkara ini di dunia. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia akan berjumpa dengan semua orang yang dia benci, suudzoni, yang dia laknat, yang dia gibahi dalam keadaan tanpa ada kebencian sedikit pun. Jadi gini, di dunia panggeuleuh na ningali beungeut jelema eta, di akhirat tatangga. Ya Allah, si eta. Antum bisa bayangkan maksudnya? Ya, geus mah enak pisan di dunia, di akhirat dua-duanya masuk surga. Manis. Si fulan, ya Allah. Dalam keadaan apa? Saling mencintai secinta-cintanya. Selesai, udah. Makanya jangan mengikuti hawa nafsu. Kan antepkeun jelema geuleuh ka urang antep. Kalau dia masuk surga, kita masuk surga, kita akan ketemu dalam keadaan yang terbaik. Makanya ngapain di dunia kadosa-dosa? Ya, sok seeta geuleuh, urang ge geuleuh sarua kemana. Oh. Mau ngomong ke saya ge sama. Sok. Pak kuat-kuat, fadhal. Tapi kalau kita mati di atas iman, kita dua-duanya masuk surga enggak? Yang kita benci mukmin. Kita mukmin, mati-mati di atas iman dua-duanya. Dua-duanya masuk surga enggak? Subhanallah. Di surga tetanggaan sebelahna deh, ya Allah. Si eta. Damang, alhamdulillah. Kumaha antum damang pisan. Masya Allah, antum geningan tetangga orang tanya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya cukuplah sudah, cukup sudah. Ya, hentikan kebencian itu. Panas. Makanya orang-orang terbaik yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, hampir semua dari mereka memiliki sifat ini. Ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika mereka berselisih dengan saudara mereka, mereka berusaha menghilangkan kebencian sekuat tenaga. Ya, mereka betul-betul enggak, mungkin si eta mah gitulah, sudah. Mungkin dia mah lagi gitu. Ya, mungkin kalau ada yang menyampaikan antum mungkin salah dengar, ini itu segala macam. Cari uzur. Terus saja begitu.
Karena mereka tahu dia meninggal, saudaranya meninggal, dua-duanya masuk surga, bakal ketemu lagi nanti di surga dalam keadaan secuil pun tidak ada kebencian. Kita lanjutkan ya rahmatullah. Ya. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan diam di dalam neraka. Ahqab. Ahqab itu beberapa saat, beberapa masa. Al-muddah minaz zaman. Ya, ada yang mengatakan yang namanya ahqab itu jamak dari kata hukbah atau hikbah. Dan artinya hukbah itu adalah periode sepanjang 80 tahun. 80 tahun. Ya, 80 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun. Ya. Ada khilaf sedikit. Dan ini maksud dengan diam di neraka jahanam ahqab beberapa puluh tahun ini adalah dengan hitungan akhirat. Di mana satu harinya itu selama berapa lama dengan hitungan dunia? 1000 tahun. Jadi mereka akan ada di neraka jahanam dalam keadaan yang apa? Yang lama. Yang lama. Jelas ya? Labithina fiha ahqab. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, sab'u mi'ah. Ada yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam itu mereka 700 huqab. 700 hikbah. Setiap hikbah 70 tahun. Dan seterusnya. Antum bisa baca di penjelasannya. Nah, perhatikan. Inna hadhil ayat yang tadi, labithina fiha ahqaba, itu mansuh. Mansuh itu artinya apa? Dihapus dengan ayat berikutnya atau dengan ayat fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Ini di surat apa ini? Di surat apa ini? Ya, An-Naba, di surat An-Naba ada. Allah mengatakan, rasakanlah oleh kalian di dalam neraka jahanam ini, falan nazidakum illa adzabah. Kami tidak akan menambahkan kepada kalian di dalam neraka itu kecuali hanya azab. Maksudnya mereka nggak akan keluar dari neraka. Karena kalau ayat yang tadi labithina fiha ahqaba, itu masih ada kemungkinan apa? Keluar. Karena ini maksud sama Allah dalam rangkaian ayat ini adalah orang-orang kafir yang meragukan terjadinya hari kiamat. Paham maksudnya? Kalau orang kafir, mereka diancam dengan ayat ini selamanya, dan yang akan ditambahkan kepada mereka hanya apa? Azab. Ada nggak yang dikecualikan kemudian keluar dari neraka jahanam kalau masuk? Ada. Siapa? Ada orang masuk ke neraka. Yang selamanya dalam neraka siapa? Itu aja dulu jawab. Kafir, musyrik, munafik. Mereka selamanya. Ada nggak kemudian kalau yang masuk tapi kemudian keluar? Nah, itu jawab siapa? Ya siapa? Sebutkan satu jawaban aja. Orang mukmin. Mau umat Nabi Muhammad atau selain umat Nabi Muhammad? Betul nggak Pak? Kan yang selamat bukan umat Nabi Muhammad aja, tapi seluruh orang dari zaman sampai nanti kiamat. Orang mukmin itu nggak sampai kiamat. Sampai kapan coba? Sampai semuanya diwafatkan oleh Allah. Itu jauh sebelum kiamat besar. Karena yang merasakan kiamat besar hanya orang kafir. Ibnu Katsir mengatakan begini. Ada seorang tabi'in namanya Khalid ibnu Ma'dan. Beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat yang tadi, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Maka kata beliau, dalam surat Hud ayat ke-107, Allah mengecualikan dari penghuni neraka itu ada di antara mereka yang keluar. Masuk dan kemudian keluar. Yaitu yang dikehendaki sama Allah. Nah, yang dikehendaki sama Allah itu cuma satu, kata beliau, ahlut
tauhid. Bas. Cuman itu. Anu ulangi sekali lagi. Orang masuk ke neraka, kemudian keluar, itu semata-mata hanya karena satu sebab. Karena dia bertauhid. Titik. Itu yang dimaksud sama Allah ketika dalam surat Hud ayat 107 Allah mengatakan illa ma syaa rabbuka. Yang tidak akan tetap di dalam neraka itu adalah yang dikehendaki oleh Rabbmu. Ahlut tauhid. Cuman ahli tauhid. Anu ulangi sekali lagi. Cuma ahli tauhid. Pertanyaannya sederhana. Pengen masuk neraka dulu atau tidak? Yakin? Gak nyesal dengan pilihannya? Tidak. Sangat tidak menyesal. Pengen langsung masuk surga tanpa merasakan. Caranya gimana? Sempurnakan. Bukan hanya tauhid. Sempurnakan tauhidnya. Baru selamat. Karena jika tidak ada kemungkinan masuk neraka. Ustadz, gimana tauhid yang tidak sempurna? Tauhid yang kemudian dirusak dengan maksiat. Jamaah, jangan tapi anak maksiat terus. Bertaubat. Ahli tauhid itu adalah orang yang selalu bertobat ketika bermaksiat. Karena dia takut sama Allah. Ya, bukan anak bukan bilang nggak apa-apa berdosa. Berdosa, tapi jangan pernah tidak bertaubat. Termasuk dosa kepada orang lain. Ya, menyakiti orang, taubat secepatnya. Caranya gimana? Minta maaf agar taubatnya diterima sama Allah. Jangan istiqomah di atas jalan menyakiti orang lain. Ya, antum ya istiqomah. Sebagian orang tuh istiqomah menyakiti orang. Kayaknya kalau nggak nyakitin orang tuh kayak nanti para regel awak nate gitu. Ya, hareeng gitu kalau sehari tidak menyakiti perasaan orang. Kayaknya hari ini siapa korbannya hari ini? Kayaknya dilihat list teman-teman WA-nya dilihat. Oh, si Fulanah ya. Fulanah encan diajak pasea hiji. Karena ada orang-orang yang rusak imannya, rusak akalnya juga, yang suka mencari masalah sama orang. Aneh. Sukanya apa? Cari masalah. Maksudnya kalau ribut sama orang tuh kayak senang gitu. Ada kebahagiaan tersendiri. Nah, orang-orang bangkrut itu yang seperti ini. Tapi satu lagi yang terakhir jemaah rahmatullah, ya, dalam perjumpaan ini. Tsumma qala, kemudian kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir ya mengatakan yahtamilu an yakuna qauluhu labithina fiha ahqaba muta'alliqan biqaulihi la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, ada kemungkinan juga bahwa ayat Allah labithina fiha ahqaba itu berhubungan dengan ayat berikutnya, ya, di mana Allah mengatakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Di mana orang-orang yang masuk neraka jahanam ini selama beberapa masa dia tidak merasakan bard. Bard itu apa? Kesejukan. Wala syaraban, dan dia tidak merasakan minuman. Thumma yuhadditsullahu lahum ba'da dzalika atau yuhditsullahu lahum ba'da dzalika adzaban min syaklin akhar wa naw'in akhar, ya, dan kemudian Allah memberikan bermacam-macam azab dengan segala macamnya. Dan yang sahih kata Ibnu Jarir annaha la inqidha'a laha kama qala Qatadah war Rabi ibni Anas atau Ibnu Anas, bahwa yang namanya orang-orang kafir itu masuk di dalam neraka la inqidha, tidak ada
akhirnya mereka terus-menerus merasakan azab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jamaah rahmatillah Allah, betul-betul jika kita mengingat akhirat dan secara khusus mengingat neraka, maka neraka betul-betul mengingatkan kita untuk menuju surga. Selama ini tuh kita impiannya surga, tapi lupa memikirkan neraka. Padahal tidak ada perkara yang lebih mendorong seseorang menuju surga melebihi apa? Neraka. Para salafus saleh mengatakan bahwa Allah tidak menakut-nakuti kita dengan dunia, tapi Allah menakut-nakuti kita dengan apa? Neraka. Supaya apa? Supaya menuju surga. Karena orang kalau tidak menakut-nakuti dirinya, dia akan lalai dan bermalas-malasan. Yang membuat kita rajin kerja apa? Takut miskin. Udah nggak ada alasan lain. Enggak, saya memang orangnya workaholic. Bohong. Gak ada manusia yang hidupnya itu pengen kerja terus, gak ada. Karena tabiat manusia itu ingin apa? Tenang, santai. Nah, yang mendorong dia untuk kerja terus itu adalah ketakutannya akan sesuatu. Itu pasti. Dan rata-rata adalah kerja itu harus mulai dari jam 4 subuh. Buka toko, buka kantor, jam 5 subuh nggak buka. Demi apa? Itu yang membuat dia semangat. Nah, harusnya kita juga sama. Gimana caranya? Takuti diri kita dengan neraka. Supaya kita semangat menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insyaallah bagian terakhirnya, justru ini bagian yang paling penting insyaallah taala. Ya, dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi gimana nih? Kasih pertanyaan buat Ahmad. Nanti hadiahnya tapi pertanyaan dari anak, hadiahnya minggu depan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini nanti ada pertanyaan dari anak yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah taala. Tapi hadiahnya minggu depan insyaallah. Insyaallah. Ya. Dan seperti biasa yang jawab angkat tangan dulu. Maksudnya saya mau jawab, pertanyaannya baru datang berikutnya. Insyaallah. Tapi yang jawab cuman akhwat. Bapak-bapak tidak. Nah, silakan. Karena hadiahnya untuk akhwat ini. Silakan Bapak Budi mau tanya, langsung silakan. Fadhil. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya kan di literatur yang lain kan kita akan bertemu dengan Allah itu dua tempat. Iya. Di padang mahsyar dan di jannah. Iya. Dengan kalau di jannah dengan wajah yang penuh, tapi di padang mahsyar itu hanya kelihatan betisnya saja. Iya. Memang iya. Seperti itu juga. Betul. Itu dalam Al-Qur'an juga. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Allah menampakkan betisnya nanti di padang mahsyar. Dan orang-orang kafir itu disuruh sujud, mereka nggak bisa sujud. Karena dalam satu ayat disebutkan Allah jadikan tulang punggung mereka tuh tegak, keras, sehingga mereka nggak bisa sujud. Sebagaimana mereka ketika di dunia tidak pernah sujud kepada Allah. Seakan punggungnya keras, nggak bisa bungkuk. Kan di dunia dia sehat, tapi kan dia nggak pernah membungkukkan punggungnya. Seakan punggungnya nggak bisa dibengkokkan. Nah, kalau di akhirat betul-betul Allah tegakkan tulang punggungnya keras sehingga dia nggak bisa membungkuk. Karena Allah pada saat itu memerintahkan semua yang di padang mahsyar sujud kepada Allah. Bahkan orang-orang yang beriman itu jathiyah. Apa itu jathiyah? Ketika Allah datang, mereka bersimpuh di atas lututnya. Surat Al-Jathiyah itu kan artinya bersimpuh di atas lutut. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala hadir di padang mahsyar. Jelas ya? Allah ya barik fiik. Nah, silakan. Oh ya, jawab aja, pertanyaan banyak soalnya Pak ya. Kita pertanyaan kertas saja. Ustadz, izin bertanya. Apakah boleh ketika kita sedang sholat tahajud sambil memegang atau membaca Al-Quran? Boleh. Ada athar dari Bunda Aisyah di mana beliau punya mushaf khusus di rumahnya yang beliau baca ketika sholat malam. Jadi ditaruh mushafnya di hadapannya.
Dan beliau membuka mushaf ini ketika baca satu halaman selesai dibuka dalam keadaan beliau sedang sholat. Boleh, boleh. Catatannya sholat sunnah boleh. Sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib itu membaca apa yang dihafal. Tapi kalau sholat sunnah jaiz. Kenapa Ustaz begitu? Karena dalam sholat wajib tidak ada satupun di antara para sahabat atau yang datang setelah mereka yang melakukannya seperti itu. Makanya kalau untuk sholat wajib, apalagi sholat berjamaah, khususnya harus orang yang paling faham Al-Quran. Itu syaratnya. Aqra'ukum li kitabillah. Paling bagus bacaannya, paling hafal Al-Quran, paling faham Al-Quran. Syaratnya itu. Makanya dia nggak perlu melihat Kalau menyinyok boleh kan? Apa? Jadi imamnya di depan, salah satu jamaahnya tuh baca Quran untuk menyimak saja. Kalau sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Nggak boleh. Dan ini tidak pernah terjadi di masa-masa keislaman yang pertama. Nggak pernah terjadi. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana menasehati menantu cucu perempuan yang sudah baligh untuk memakai hijab dengan kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya? Nah, ini masalah kita tuh ini, ya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kita itu selalu tidak enakan ketika memberikan nasihat. Perhatikan, nasihat itu syaratnya itu tidak pernah disyaratkan menjaga perasaan orang. Nggak pernah. Tersinggung ataupun tidak tersinggung, selama benar yang kita katakan, sampaikan. Karena ketersinggungan itu sumbernya apa? Hawa nafsu. Dan kita tidak pernah diperintahkan untuk memperdulikan hawa nafsu siapapun. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang kedudukannya di bawah kita, anak, cucu. Mau kita marah-marahin juga boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tersinggung ataupun tidak tersinggung. Kalau tersinggung tinggal minta maaf, tapi tidak ada tawar-menawar dengan kewajiban. Makanya Islam mengajari kita untuk menjaga keturunan kita, keluarga kita dari api neraka itu dimulai dari usia yang sangat dini. Kenapa kemudian sekarang jadi masalah? Itu karena rata-rata anak-anak yang mau balik itu tidak pernah dididik dari kecil bahwa dia wajib pakai jilbab. Itu masalahnya. Kemudian dilakukan di waktu di mana hawa nafsunya menggebu-gebu. Jadi masalah. Ya, makanya sebagian orang tua kan aneh. Ya. Ketika ini aneh, contoh waki maksudnya. Dia mengajari anaknya misalkan ketika kecil pakai jilbab. Tapi dia sendiri tidak pakai jilbab. Nah, ketika anak menanggalkan jilbab di usia belum balik, dia biasa saja. Ketika anak mau balik, dia menuntut anaknya pakai jilbab. Nggak bisa. Maka didik dari kecil. Oh, ibu saya pakai jilbab juga. Ya, sebagian orang anaknya nggak diajari, tapi karena lihat ibunya setiap hari pakai jilbab, dia pengen jilbab. Kan gitu. Kenapa? Karena dia itu mencontoh mereka. Oh, ibu saya pakai jilbab, saya juga pakai jilbab berarti. Gitu. Ya, dan satu hal, jangan pernah berlebihan memikirkan perasaan anak. Sebagian orang tuh takut sekali anaknya tuh tersinggung. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tidak dinasehati dan tidak dicegah dari kemungkaran. Ya, betul? Betul? Jangan takut, jangan khawatir, dan bergantunglah hanya kepada Allah. Ya, banyak doa. Anaknya nggak mau dengar sekali, doakan. Terus saja, nasihati terus. Ya, nggak sekarang, nanti dia akan sadar, insya Allah. Ya, banyak sekali orang-orang yang anak-anak yang tidak taat sama orang tuanya, tapi karena orang tuanya selalu memberikan nasihat dan berdoa, suatu hari mereka mendapatkan hidayah.
Kadang-kadang Allah jadikan anak itu betul-betul ujian selama orang tuanya masih hidup. Tapi setelah orang tuanya meninggal, Allah berikan hidayah. Ya, ada anak-anak yang subhanallah ya, ketemu satu orang tuh disebut sama orang-orang itu sebutnya setan. Saking bandelnya gitu. Tapi punya orang tua yang sangat sabar. Orang tuanya subhanallah ayah ibunya meninggal, jadi orang soleh, jadi ahli masjid. Beneran. Padahal selama mudanya itu disebutnya setan sama yang lain. Pokoknya semua maksiat dilakukan. Gak ada yang gak dilakukan sama dia. Tapi pengaruh orang tua itu luar biasa. Ya. Karena memang anak itu uji. Masya Allah. Berarti banyak anak banyak. Nah, enggak, iya itu makanya anehnya gitu. Banyak anak banyak rezeki, nggak pernah bilang banyak anak banyak ujian. Tapi ketika 1-2 ujian budak teh. Baik. Yang berikutnya. Katanya seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal maka disebut mati syahid. Bagaimana kalau ibu itu pas meninggal belum menutup aurat? Apakah kita bisa sebut mati syahid juga? Bisa. Bisa. Dan bisa jadi karena kematiannya itu Allah ampuni seluruh dosanya. Dan itu betul-betul pilihan Allah. Selama dia mukminah, selama dia tidak pernah melakukan kemusyrikan, artinya mati di atas iman, maka dia dipilih oleh Allah untuk mengalami kematian yang sangat baik. Ya, pahalanya pahala mati syahid seperti orang yang mati di medan perang, sama. Bedanya jenazahnya diperlakukan berbeda, itu aja. Tapi sisanya pahalanya sama. Di akhirat sama. Bisa memberikan syafaat, selamat dari beratnya hari kiamat ketika kebangkitan. Dia masuk surga tanpa hisab dan seterusnya. Ustadz, bagaimana sikap seorang istri yang suaminya meninggal lalu berkata kepada teman-temannya, saat kami bertakziah tolong doakan suami saya di surga yang tertinggi. Sedangkan sementara suami beliau merokok. Apakah tetap kita mendoakan? Ya doakan. Nah gitu edu karoko itu benang didoakan. Yang ngerokok gak boleh masuk surga gitu. Wah ini sentimen. Iya, yang merokok itu ahlul maksiyah. Betul. Itu tidak diperselisihkan. Kecuali sama orang yang suka ngerokok, itu dia gak terima. Tapi secara syariat maksiat. Tapi ahlul maksiat itu bisa diampuni sama Allah. Dan tugas kita sebagai orang yang masih hidup kepada saudara kita yang sudah meninggal adalah mendoakannya agar diampuni sama Allah. Maka doakan saja. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Terus kalau diijabah gimana Ustadz? Ya sudah kalau diijabah, alhamdulillah. Sehingga udah terima gitu. Tukang ngarokok asup surga. Iya. Jadi tetangga bawa kan nanti kan. Si bapak eta ini sok micen runtah rokok nanti kayak imah abi deh ya teh. Untung nanti dialungkan. Sangat mungkin. Subhanallah ya Rabb. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Doakan. Karena yang dibutuhkan saudara kita yang sudah meninggal itu doa kita. Makanya Nabi ketika menguburkan itu istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan, istighfarlah untuk saudara kalian kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah untuk dia. Dan itu yang dibutuhkan. Dan mintalah agar dia diteguhkan sama Allah. Salulahu tathbit. Maksudnya bisa menjawab pertanyaan kubur. Ketika menguburkan itu, maka doakan. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkanlah dia. Dan al-jaza min jinsil amal. Kalau kita melakukan itu kepada saudara kita, Allah akan membalasnya ketika kita diwafatkan sama Allah. Orang-orang pun akan mendoakan kita, memintakan ampunan, dan mendoakan agar kita bisa menjawab pertanyaan kubur. Iya. Ya, jadi jangan
Jangan merasa rugi. Jangan merasa rugi. Ini pertanyaan menarik nih ya, yang berikutnya. Ustaz, mohon nasihat. Ana masih menonton film buatan orang kafir. Masya Allah. Menemani anak-anak. Perhatikan. Dan menguatkan mereka bila ada hal-hal yang secara syariat harus diluruskan. Masya Allah. Mumtazah. Ya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Ternyata ya, banyak film-film tersebut yang akarnya sudah disebutkan Allah. Maksudnya mengenai hari akhir misalkan. Namun ditambah-tambahi kebodohan manusia. Bagaimana baiknya ya Ustadz? Baiknya tidak nonton. Iya, baiknya tidak nonton. Apalagi kalau nontonnya di bioskop. Lah, pokoknya tidak. Sekarang pertanyaan begini. Apa yang bisa menjamin ketika anak kita melihat yang mungkar, kemudian dia akan mendengarkan nasihat kita? Gak ada. Dia menganggap apa yang ada di film benar. Sedangkan apa yang dikatakan ibunya atau bapaknya tidak benar. Dan yang menjadi penyebab anak seperti itu siapa? Ibu bapaknya yang menemani anaknya nonton. Bagaimana kalau kenyataan pahitnya anak, bapak, ibu semuanya tersesat gara-gara nonton film? Kumaha? Betul? Iya. Ya, subhanallah. Anak pernah ditanya pertanyaan semisal dengan ini, nonton bioskop. Ustadz, anaknya masih suka ngajak anak-anak nonton bioskop. Kasihan dah babaturan anaknya sok nonton ke bioskop. Tapi dia tenang, Ustadz, kok anaknya dibimbing selama di bioskop teh, ha? Kata dia teh, hah? Dibimbing gimana? Ya kadang-kadang sok anu tuh benar gitu. Astagfirullah. Terus teh kalau nggak boleh dilihat saya tutup matanya. Antum lihat, heeh. Aduh. Oh. Kumaha itu? Ada. Logikanya gimana ini? Subhanallah. Ya, ini talbis. Ini tipu daya syaitan. Enggak boleh seperti ini, ya. Yang paling selamat anak tidak pernah mengenal hal yang seperti ini. Anak yakin siapapun yang hadir di tempat ini kalau diizinkan oleh Allah untuk memperbaiki keadaan yang di masa lalu, tidak ada satupun di antara kita yang pengen punya pengalaman nonton film. Yakin anak. Karena penyesalannya tidak pernah selesai sampai hari ini. Bekasnya tidak pernah hilang dari pikiran kita. Nggak pernah sampai detik ini. Musik, alat musik, film, dan maksiat-maksiat yang lain. Kalau bisa kita mengulang waktu diizinkan oleh Allah, kita tidak ingin melakukannya. Kenapa? Karena keburukannya nggak selesai sampai hari ini. Memang sebegitunya Ustadz? Iya. Karena yang perlu kita tahu, semua yang kita tonton dulu dan segala macam, itu dibuat tujuannya untuk menghancurkan Islamnya kita. Jadi nggak ada orang kafir bikin film itu untuk membantu kaum muslimin agar Islamnya lebih baik, nggak ada. Tujuannya cuma satu, menghancurkan dan menjauhkan mereka dari agama. Dan mereka berhasil. Coba kalau dari dulu kita dekatnya sama Al-Quran, ya, dekatnya sama ibadah, keadaan kita seperti ini nggak sekarang? Lebih baik dari sekarang, pasti itu. Tapi qadarullah wa ma syaa'. Makanya jangan mengulang kesalahan yang sama kepada anak-anak kita. Apalagi misalkan ini lagi in Korea misalkan, udah nggak apa-apa lah kita temenin aja, ya, biar dia nggak terlalu kupar. Terus kemudian kalau ada yang mungkar kita nasihati biar dia tahu bisa membedakan mana yang batil mana yang hak. Masya Allah. Ya, iya, subhanallah. Baru beberapa minggu yang lalu ada seorang ayah mengadukan, artinya menceritakan anak perempuannya SMA, lulusan pesantren. Tapi setiap kali marah kata ayahnya dia selalu menyayat-nyayat tangannya. Kenapa kata saya?
Itu Ustadz dia tuh sama teman-temannya di pesantren favorit pisan sama Korea itu katanya. Ya bisa, teman. Antum pikir apa pertemanan itu efeknya? Pertemanan itu sedahsyat itu. Mau tinggal di tempat yang paling suci di dunia ini sekalipun, kalau temannya salah. Dan orang tua tidak mengawasi anaknya. Tenang gitu, tenang anak insya Allah soleha. Nggak bisa. Cek terus keadaan mereka. Nggak bisa diserahkan begitu aja. Ya. Lulusan pesantren. Jadi setiap kali ngambang sama ayahnya nggak dikasih uang misalkan, dia silet. Iya. Kan itu yang dia tonton dari film-film Korea kan itu. Artis-artis Korea kan begitu. Mereka bahkan sampai bunuh diri. Tapi kalau lagi stres begitu. Cutting namanya. Itu tren itu. Menimpa baik anak-anak yang belajar agama apalagi yang tidak. Makanya lihat tangannya. Cek. Cikna tinggalin tangannya mana? Loh iya benar. Cek lihat tangan. Iya karena kita nggak pernah tahu. Ya, anak-anak itu harus dijaga sampai kapanpun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aduh ya Allah. Yang terakhir, ya, Ustadz izin bertanya. Bolehkah mengambil ilmu atau mendengarkan dari semua ustadz? Masya Allah. Nggak bingung sebetulnya. Cuman lagi cari redaksi yang tepat. Gini jemaah. Kalimat itu yang dinilai adalah hakikatnya, isinya. Jadi kita bisa dengar semua orang selama kalimat yang diucapkannya benar. Betul nggak? Karena sebagian orang begini, yang dilihat adalah ustadznya. Bukan apa yang keluar dari mulutnya. Karena tolak ukur kebenaran di dalam Islam itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Tapi apa yang keluar atau apa yang disampaikan oleh dirinya. Nah sekarang untuk menentukan boleh atau tidak kita mendengar seseorang, maka lihat apa yang dia sampaikan. Bagaimana ngecek benar atau tidaknya Al-Quran? Sunnah. Sempurnakan satu lagi, pemahaman salaful ummah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu difahami dengan pemahaman yang terbaik. Baru bisa dikatakan benar. Satu itu. Ya. Bisa jadi begini. Bisa jadi kemudian perkataan yang disampaikan benar. Tapi yang mengatakan tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Ini pun membuat seseorang kemudian kalau dalam Islam tidak bisa mengambil ilmu dari orang seperti ini. Sama seperti orang Yahudi. Jemaah, orang Yahudi itu tahu kebenaran enggak? Tapi dia tidak mengamalkan kebenaran. Boleh nggak ngambil ilmu dari orang Yahudi? Mungkin orang Yahudi lebih paham Islam daripada kita. Mungkin kan? Lebih paham Al-Quran. Karena dia tahu ini benar. Paham nggak maksudnya? Ya, seperti orang-orang Yahudi ngetes Nabi tentang misalkan tentang ruh. Atau tentang beberapa pertanyaan seperti makanan pertama penghuni surga. Hanya untuk nguji. Padahal mereka sudah tahu jawabannya apa. Tapi apakah kemudian kita boleh menjadikan mereka sebagai sumber informasi bagi kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak mengamalkan apa yang mereka tahu. Jadi tolak ukurnya adalah apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah kan melarang kita juga untuk ngambil sesuatu dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena orang-orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak mengamalkannya, itu dimurkai sama Allah. Dilaknat sama Allah. Bagaimana bisa kita mengambil ilmu dari orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala?
Bisa difahami ya? Itu maksudnya. Makanya setiap dari kita berusaha mengamalkan apa yang kita tahu. Kalau kita melihat dari ustadz kita atau siapapun yang mungkin menyelisih apa yang dia katakan, nasihati agar beliau juga diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diam, karena memang tidak ada yang sempurna. Jangan menganggap ustadz seperti malaikat, karena ustadz bukan malaikat. Ustadz manusia biasa yang pasti punya kesalahan, ya. Dan jangan pernah menjadikan makhluk sebagai tolak ukur kebenaran. Tapi apa yang dia sampaikan dari kebenaran, itulah yang menjadi tolak ukur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab. Yang terakhir, ya berarti nggak boleh kan? Itu menyelisih kebenaran. Ya harus dikasih tahu yang tahu. Gitu aja, gampang. Kita tahu ini syubhat. Orang ngambil ilmu dari seseorang yang banyak syubhat, dikasih tahu ini syubhat, ini nggak boleh diambil. Tinggal nyampein gitu aja. Nah, pertanyaan terakhir bagi yang mau menjawab, silahkan. Siapa yang menjawab? Saya. Nah, yang bilang saya itu yang menjawab ya. Oh, hadiahnya katanya dari Hilwah. Hadiahnya pekan depan tapi insyaallah taala. Ya. Taib. Dari Hilwah ya. Siapa yang jawab tadi? Yang mau jawab? Udah ada? Udah, taib. Pertanyaannya begini. Nah, sebutkan 3 nama hari kiamat. Bismillah. Yaumul Qiyamah. Betul? Yaumul Fasl. Betul? Yaumul Qiyamah. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Ada lagi yang lain? Yaumul Sa'ah. Yaumul Sa'ah. Ada lagi yang lain nggak? Yaumuddin. Din. Mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan. Apa ini? Nggak usah dikasih kan? Wah. Atau ini bukti hadiah. Bukti berapa? Insya Allah sudah diketahui lah siapa yang menjawab. Nanti yang akan memberikan hadiahnya juga sudah tahu siapa orangnya. Insya Allah ta'ala. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah ta'ala. Dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.